Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentalaah hasyiah Thalathatil Usul berkenaan dengan halaman 45 yang kemarin dibaca, maka ada pembahasan tentang masalah menyembelih. Maka di antara contoh menyembelih untuk selain Allah adalah menyembelih lil asnam, untuk patung, untuk kubur yang disembah selain Allah, dalam rangka meminta syafaat dari penghuninya atau untuk zairan. Saya belum dapatkan makna zairan atau penjelasan tentang arti kata zairan. Kemudian Zahra. Zahra adalah Venus. Nama Venus dalam bahasa Arab ini Zahra. Di Google ada penjelasan tentang nama-nama bintang di langit dalam bahasa Arab. Mars itu Murikh, Jupiter itu Mushtari, Saturnus itu Zuhal, kemudian Venus itu Zahra. Kalau di kamus disebutkan definisinya atau bacanya Zuharah, kaukabun sayaron. Dia adalah benda langit yang berjalan min majmu'ati syamsiyah, rombongannya matahari. Wa zuharah syadidatun lama'an, bintang Zuhara atau benda langit Zuhara ini sangat bercahaya setelah matahari dan rembulan. Terkadang dia menjadi bintang pagi, terkadang bintang sore. Taduru hawla syamsi, dia berputar mengelilingi matahari. Dia terletak antara Utarid, Utarid itu Merkuri, wal ardi dan bumi. Namun kemudian di kudumi sultan, demikian juga menyembelih hewan karena kedatangan penguasa. Berkenaan dengan menyembelih untuk kedatangan puasa, kedatangan seorang raja misalnya. Saya ingin bacakan dari Mawsu'ah Al-Aqidah wal Adyan wal Firaq wal Madhahib al-Mu'asirah tentang pembahasan dzabah. Ya, di Mawsu'ah Al-Aqidah disampaikan mayudzbah inda kudumi sultan lahu suratani. Hewan yang disembelih ketika kedatangan penguasa, raja misalnya, itu ada dua rincian. Yang pertama, disembelih sejumlah hewan yang disembelih ketika kedatangan seorang raja, ta'dziman lahu, dalam rangka pemuliaan dan pengagungan. Wa taqarruban ilaihi, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya.
Ya, terjemah bebasnya adalah membuat beliau senang. Fahadha syirkun akbaru, maka ini syirik besar. Sembelihan ini hukumnya haram meskipun disebutkan nama Allah padanya. Ciri bahwasanya ciri untuk jenis pertama ini adalah antut baha fi wajihi thumma tutrak. Ya, disembelih di hadapannya ketika datang turun dari pesawat, ya, kemudian disambut bandara dengan disembelihnya kambing atau yang lain. Setelah itu ya sudah ditinggalkan hewannya di situ, dibiarkan di situ. Karena yang jadi maksud adalah mengalirkan darah. Karena yang jadi maksud dan tujuan adalah mengalirkan darah. Bukan dagingnya. Ya, kalau tujuannya adalah dagingnya, maka masuk poin yang kedua, yaitu disembelihlah hewan yang disembelih ketika kedatangan penguasa, kedatangan raja misalnya, ikraman lahu, dalam rangka memuliakannya, dan diyafatan likudumihi, sebagai jamuan untuk kedatangannya. Jadi setelah disembelih, tutbakh, dimasak, kemudian dimakan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini bab memuliakan dan bukan kemusyrikan. Inti perbedaannya apa? Apa yang jadi maksud? Kalau jenis yang pertama yang jadi maksud adalah mengalirkan darah. Sedangkan yang kedua yang jadi maksud itu dagingnya mau dimakan. Dan fatwa tentang hal ini itu sudah lama disampaikan oleh An-Nawawi di Syarah beliau untuk Sahih Muslim. Syekh Ibrahim Al-Maruzi min ashabina dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan bahasanya hewan yang disembelih untuk menyambut penguasa taqarruban ilaihi, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, telah difatwakan oleh para ulama Bukhara sebagai satu hal yang haram karena ini disembelih untuk selain Allah. Ya, namun Ar-Rafi'i berkomentar, mereka menyembelihnya dalam rangka bergembira dengan kedatangan penguasa. Ya, kata penulis Taisir Azizil Hamid, Syekh Sulaiman bin Abdullah, jika menyembelihnya karena gembira sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i, maka tidak termasuk dalam pembahasan ini, sembelihan untuk selain Allah. Namun jika mereka menyembelihnya dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, maka inilah yang termasuk dalam hadis Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, dijelaskan lebih lanjut oleh Ibnu Utsaimin di Al-Qaul Al-Mufid. Maka seandainya seorang penguasa tiba di satu negeri, kemudian kita menyembelih untuknya, maka jika dalam rangka mendekatkan diri dan menghormati, maka ini syirik akbar. Ya, sembelihan tersebut hukumnya haram. Dan tandanya adalah cirinya kita sembelih di hadapannya kemudian dibiarkan. Adapun jika kita menyembelih dalam rangka untuk jamuan, kemudian dimasak, kemudian dimakan, ya, maka ini mimbabil ikram, ya, bagian dari memuliakan dan bukan kemusyrikan. Demikian juga di sini di kitab Mawsu'atul Aqidah ada pembahasan tentang hewan yang disembelih setelah selesai bangun rumah. Ya, selesai satu proyek, bangun rumah, ya, atau bangun jembatan atau yang lain. Maka ada dua rincian. Jika hewan yang disembelih tersebut khaufan minal jinni, karena takut gangguan jin, ya, maka ini syirik, ya, dan penyembelihan ini hukumnya haram meskipun disebutkan nama Allah padanya.
Dan ini tergolong mimma uhilla bihi li ghairillah. Disembelih untuk selain Allah. Tapi kalau di tempat kita bukan selesai ya. Ya, mau mulai proyek malah. Jika karena khaufan minal jinni. Supaya selama proyek itu tidak ada gangguan. Ini bukan setelah. Ini kalau mau namun akan karena khawatir gangguan selama proyek. Kemudian yang kedua antutba dzabaih. Nah, hewan itu disembelih dengan maksud sebagai ekspresi gembira, syukur nikmat karena selesai bangun. Maka ini tidak haram dan tidak mengapa. Inti pokok perbedaannya adalah antara darah sama daging. Kalau yang pertama itu yang jadi tujuan adalah menyenangkan jin dengan mengalirkan darah. Membuat ridho, mencari ridhonya si jin yang bau raksa atau yang menguasai daerah tersebut dengan menyembelih hewan tertentu yang jadi kesukaannya. Tapi kalau yang kedua dalam rangka syukur nikmat itu yang dicari dagingnya. Nanti mau untuk makan-makan, undang tetangga kiri kanan. Ya, kami telah selesai bikin rumah di sini, insya Allah akan jadi tetangga bapak dan ibu sekalian di sini. Maka yang dicari dagingnya. Yang jadi maksud itu dagingnya. Tapi kalau yang jenis yang pertama yang dimaksud adalah goroknya, ya, mengalirkan darah. Nah kemudian tentang macam-macam penyembelihan, klasifikasi yang bagus ada di sini, Mawsu'atul Aqidah. Ya, maka aktivitas menyembelih terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah dzabhu ibadatin wa qurbatin. Menyembelih dalam rangka ibadah, wa qurbah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini menyembelih jenis ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama dzabah nusuk, menyembelih yang nilainya ibadah. Definisinya adalah may taqarrabu bihi ilallahi ta'ala. Disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka memuliakan dan taat kepada Allah. Nah, dzabah nusuk ini ada dua macam. Tadi dzabah ibadah wa qurbah ada tiga macam. Yang pertama dzabah nusuk. Dzabah nusuk ada dua macam. Yang pertama nusuk mutlak. Dzabah nusuk mutlak. Artinya laisa lahu sababun muayyan. Enggak ada sebab spesifik. Kecuali semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan, dengan gorok leher hewan yang halal untuk disembelih. Ini dzabah nusuk mutlak. Ya, sehingga sebagaimana ada sholat sunnah mutlak, ada puasa sunnah mutlak,
maka ada dzabah nusuk mutlak. Mungkin jenis ibadah yang tidak populer. Ya. Dzabah nusuk mutlak. Ya, ya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ya nyembelih kambing saja, nah, gitu. Dan yang jadi maksud adalah menyembah Allah, cari pahala dengan gorok hewan. Gitu. Bukan tujuan dagingnya, bukan acara makan-makan ini. Acara cari pahala dengan gorok leher hewan. Itu dzabah nusuk mutlak. Kemudian yang kedua, dzabah nusuk lisababin. Ya, dzabah nusuk ya, karena satu sebab, semacam udhiyah, ya, hewan kurban di saat Idul Adha, nadar dan akikah. Ya, maka dzabah nusuk lisababin ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, dzabah bid'ah. Dzabah yang bid'ah, yaitu menyembelih hewan di tempat, di situ adalah tempat penyembelihan untuk selain Allah. Atau dulunya tempat menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lainnya adalah menyembelih ingdal kubur, di samping kubur, meskipun maksud dari orang yang menyembelih adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua, adzabah asyirki atau dzabhun syirkiyun, penyembelihan yang hukumnya syirik. Penyembelihan yang hukumnya syirik ada dua macam. Ya, penyembelihan yang syirik itu ada dua macam. Pertama, man yadhbahu li ghairillahi taqarruban. Menyembelih untuk selain Allah, taqarruban dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah. Mendekatkan diri kepada jin supaya jin tidak marah, supaya jin ridha dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ayudhkara ghairu ismillahi ta'ala ala dzabihati. Disebutkan selain nama Allah Ta'ala saat menyembelih. Ini juga tergolong dzabahun syirkiyun. Ini kategori yang pertama. Yaitu dzabah ibadah dan kurbah. Kemudian kategori yang kedua adalah penyembelihan yang mubah. Itulah penyembelihan yang tujuannya adalah menikmati dagingnya atau untuk memperdagangkan dagingnya atau yang lain. Maka pembeda pokok antara dzabah yang kategori pertama dan yang kedua adalah maksud pokok. Maksud pokok di kategori yang kedua itu daging, bukan mengalirkan darah. Sedangkan dzabah yang di kategori yang pertama itu yang jadi maksud itu adalah mengalirkan darah. Perlu diketahui ibadah menyembelih hewan kurban itu ibadahnya itu goroknya itu. Nah, ibadahnya itu goroknya itu, mengalirkan darahnya. Mengalirkan darah hewan kurban.
distribusi daging hewan kurban kepada fakir miskin itu ibadah yang lainnya. Yang nempel, nebeng di ibadah udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Untuk berkenaan dengan dzabah syirki dan dua jenisnya ada penjelasan yang bagus disampaikan oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin di sarah beliau untuk Fathul Majid. Beliau katakan, ini Sarah Fathul Majid karya Syekh Al-Utsaimin. An-dzabha li ghairillahi lahu anwa'. Menyembelih untuk selain Allah, ini berarti apa? Dzibhun syirkiyun, itu ada dua macam. Fataratan yakunu bismi ghairillahi. Itu menyembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya sembelihannya orang Nasrani bismil Masih dengan nama Isa. Nah, ketika ada misalnya seorang Nasrani yang mengatakan bismil Masih, maka dalam tindakannya ini ada dua unsur. Ketika ada seorang menyembelih, kemudian dia mengatakan bismil Masih dengan nama Isa. Dalam perbuatan ini ada dua unsur. Yang pertama, fihi anau ista'ana bil Masihi. Dia minta tolong isti'anah dengan al-Masih karena baknya listi'anah. Bak di penyembelihan bismil Masih itu baknya bab isti'anah. Maka di sini ada minta tolong kepada selain Allah untuk bisa melaksanakan kegiatan penyembelihan. Kata beliau, li anna tasmiyata mutadamminatun lil isti'anati. Karena penyebutan nama bismi titik-titik ketika dalam penyembelihan itu mengandung makna isti'anah. Kemudian unsur yang kedua, annahu dzabahun lahu. Ini adalah penyembelihan untuk ditujukan goroknya, mengalirkan darahnya ditujukan kepada Al-Masih. Nah, maka ini dan inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan hewan yang haram dimakan adalah hewan yang uhilla disebutkan selain Allah padanya ketika penyembelihan. Kemudian sembelihan yang syirki jenis yang kedua adalah wataratan yakunu bidzikri ismillahi ala dzabihati. Yang kedua adalah ketika nyembelih yang disebut nama Allah. Nah, kok bisa syirik? Lakin yakulu, namun penyembelihnya mengatakan,
Hiya dhabihatun li maqami sayyidi fulanin. Ini adalah sembelihan untuk makhluk. Dia bismillah ketika nyembelih itu. Namun dia katakan ini sembelihan untuk Nyi Roro Kidul. Sembelihan untuk Nyi Roro Kidul. Atau ini sembelihan untuk jin penguasa Merapi. Namanya jin Mbah Petruk. Nah, tapi ketika nyembelih itu bismillah. Bahkan bismillahnya diulang berkali-kali. Nah. Maka ini syirkun. Dabhun syirkiyun. Dan kalimat ini, ikrar ini, tadi ketika nggoroknya bismillah. Tapi ada ikrarnya. Nah ikrarnya ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, imma ayatalafadho bidzalik. Terang-terangan memang diikrarkan untuk selain Allah, untuk makhluk. Yang kedua, imma ayanwiyahu. Secara formalitas tidak ada ikrar ini untuk Mbah Petruk, itu tidak ada. Secara formal itu tidak ada ikrar ini untuk Nyi Roro Kidul, itu tidak ada. Cuma diniatkan. Cuma niatnya, maksudnya itu untuk Nyi Roro Kidul. Nah, apa bedanya? Kalau tujuan ini disampaikan secara formal dengan lisanul maqal, maka syiriknya dua. Syiriknya dua. Kata Syaikh Al-Syekh, syiriknya ada dua. Fa'idha talafadha bidzalika istima'a al-musyriku al-akbaru lafdhan wa i'tiqadan. Maka syirik kata-kata dan syirik i'tiqad. Kalau tujuan ini diikrarkan, dilisankan, diucapkan, maka syiriknya dua. Syirik ucapannya dan syirik keyakinannya. Kalau tidak dilisankan, tidak dilafalkan, tidak diucapkan, maka syiriknya satu. Syirik akbarnya satu. Kalau tadi syirik akbarnya dua. Dua-duanya syirik akbar. Kalau ini syirik akbarnya satu. Wa idza taqada dzalika wa nawahu wa lam yatalafadh bihi kana musyrikan fil i'tiqad min duni talafudin syirkan batinan. Maka kalau cuma diniatkan ini untuk makhluk, mendekatkan diri kepada makhluk, namun tidak dilafalkan, tidak dikatakan, ya, maka ini syirik akbar dalam i'tiqad tanpa syirik akbar dalam lisan. Ya, syirik akbar dalam i'tiqad tanpa syirik akbar dalam lisan. Ya, saya ulangi. Berarti adzabu asyirku, adzabu asyirkiyu itu ada dua macam. Yang pertama menyembelih, kemudian saat menyembelih, saat proses penyembelihan disebut nama selain Allah. Maka ini syirik akbar, dan syirik akbarnya ada dua. Syirik akbarnya
ada dua. Yang pertama isti'anah bi ghairillahi. Ada isti'anah kepada selain Allah. Karena bismil masih misalnya itu ada isti'anah. Kemudian yang kedua, syirik dalam artian syirik karena ibadah. Ada isti'anah, ada ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ibadah, ada isti'anah. Kalau nyembelih dengan bismil masih itu syiriknya syirik isti'anah dan syirik isti'anah dan syirik ibadah. Karena menyembelih untuk selain Allah. Kemudian kategori yang kedua adalah ketika menyembelih disebut nama Allah. Namun dia katakan ini adalah sembelihan untuk makhluk. Ini dan itu. Maka tujuan ini jika tujuannya ada dilihat dari tujuan dan maksud ini ada dua macam tadi. Yang pertama adalah tujuan ini diikrarkan dengan lisan, diucapkan. Maka syiriknya ada dua, syirik akbarnya ada dua. Yang pertama lafdhan, syirik akbar dari sisi kata-kata. Kemudian yang kedua i'tiqadan, syirik akbar dari sisi keyakinan. Kemudian, namun jika ini yang jadi tujuan, namun tidak diikrarkan, tidak diucapkan, tidak dilafalkan, maka ini syirik akbarnya satu. Musyrikan fil i'tiqad, musyrik dalam keyakinan, tanpa syirik dalam lafal, tanpa syirik dalam kata-kata. Ya, kemudian kita lanjutkan pada ibadah selanjutnya yaitu nadar. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa dalilun nadri. Dalil kalau nadar itu ibadah adalah firman Allah Ta'ala. Yufuna bin nadri. Mereka melaksanakan nadar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut dengan hari yang kejelekan hari itu mustatiran tersebar kemana-mana. Penjelasannya ada di catatan kaki 1. Dalil kalau nadar itu ibadah, sehingga wajib dimurnikan untuk Allah Ta'ala. Maka nadar dalam bahasa Arab artinya al-ijab, mewajibkan. Contohnya ucapan orang Arab, nadartu dama fulanin, artinya aku mewajibkan untuk menumpahkan darahnya fulan. Sedangkan secara syariat definisinya adalah ijabul mukallafi ala nafsihi ma laisa wajiban alaihi syar'an ta'dhiman lil mangduri lahu. Tindakan mukallaf mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang tidak wajib menurut syariat dalam rangka memuliakan dan mengagungkan tujuan nadarnya. Kemudian tentang makna ayat, mereka menyembah Allah dengan mereka mewajibkan satu amal untuk diri mereka sendiri melalui metode nadar. Maka Allah menyanjung mereka karena mereka al-ifa bihi, melaksanakannya.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyanjung kecuali pada pelaku ibadah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin, semua pembelanjaan yang kalian lakukan, au nadartum min nadrin, dan semua nadar yang kalian ikrarkan, fa innallaha ya'lamuhu, maka sungguh Allah mengetahuinya. Yakni artinya, dan Allah akan membalas kalian karenanya. Fadalla ala annahu ibadatun, maka ini dalil kalau itu adalah ibadah. Fasarfu li ghairillahi syirkun akbaru, maka ketika ditujukan kepada selain Allah, statusnya syirik akbar. Dalam hadis yang sahih Nabi katakan, man nadhara ayuti Allah falyuti'hu, siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka laksanakanlah ketaatannya kepada Allah. Mereka takut hari yang kejelekannya mustatira. Mustatira maknanya muntasyiran, tersebar, fasyian, tersebar, aman, merata di antara manusia, merata dirasakan oleh semua orang kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Ya, maka dengan ini kita telah menyelesaikan al-aslu al-awwal, ya, ma'rifatullahi, mengenal Allah dan hak-haknya. Kemudian kita masuk al-asl atsani, ma'rifatu dinil islami bil adillati, mengenal agama Islam berdasarkan dalil. Penjelasannya di catatan kaki 1, setelah musannif menyelesaikan, setelah musannif qaddasallahu ruhahu menyelesaikan pembahasan al-asl al-awwal dan telah menjelaskannya wa basatahu dan menguraikannya, maka mulailah beliau menyebutkan al-asl atsani dari 3 asal agama, 3 hal yang mendasar dalam agama. Yang agama tidaklah dibangun kecuali di atas 3 pondasi ini. Maka pondasi yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Dalilnya dari Alkitab wa Sunnah. Mengenal dinil Islam. Din artinya ketaatan dan tauhid. Dan semua ibadah yang yuta'abbadu bihi, dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bil adillah, dengan dalil. Maka ini tanbihun isyarat. Kata-kata bil adillah itu tanbihun isyarat. Tanbihun itu kalau terjemah letterlaknya mengingatkan, menyadarkan. Menyadarkan pembaca, mengingatkan pembaca. Tapi kalau di bahasa Indonesia yang luas menurut saya isyarat. Bil adillah, kata-kata bil adillah ini mengisyaratkan bahasanya tidak boleh taklid dalam masalah ini. Sehingga seorang itu tidak ima'atan, cuma ikut-ikutan, namun harus ma'ahu, dia memiliki adilah dalil, dan dalilnya min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil dari Quran dan Sunnah tentang ma khuliqalahu, tujuan penciptaannya, yaitu ibadah. Supaya dia ya, memiliki cahaya dan bukti serta ilmu tentang agamanya. Ya, namun kalau berkenaan dengan ma'rifatuddin Islam bil adillah, kalau berdasarkan penjelasan Shalih Al-Syekh di sarah beliau untuk Thalathatil Usul, maka yang dimaksudkan bil adillah ini tadi adillah minal kitab wa sunnah. Adillah minal kitab wa sunnah ini yang dimaksudkan adalah pernah dengar. Ini artinya orang awam tidak dituntut harus menjadi thalibul ilmi. Ini tidak dituntut harus jadi thalibul ilmi sejati. Ini tahu dalil, hafal, bisa kemudian mengurai sisi pendalilannya misalnya. Tidak demikian. Namun yang dimaksudkan dengan bil adillah
Dengan dalil itu ya meskipun orang awam harus ya, pernah dengar hadisnya, dalilnya. Fa'ilam yakun ala haqiqatin min dinihi, karena jika tidak mengetahui hakikat agamanya, maka dikhawatirkan ada keburukan yang terjadi padanya saat dia hidup dan setelah dia meninggal dunia. Saat ditanya dua malaikat ketika keduanya bertanya di alam kubur, maka dia kemudian mengalami syak, keraguan, sehingga menjawab dengan jawaban yang jelek dengan mengatakan, aku tidak tahu. Aku mendengar banyak orang mengatakan sesuatu, lantas aku ikut-ikutan mengatakannya. Lain halnya dengan orang yang mengetahui dalil-dalil agamanya dari Alkitab dan Sunnah. Wa kana 'alal qauli tsabit, dan dia memiliki perkataan yang kokoh di dunia. Maka orang ini layak untuk bisa berkata ketika ditanya oleh dua malaikat, Rabbi Allahu, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna min athbatis tsabati inda su'ali, karena di antara kiat untuk supaya kokoh ketika ditanyai adalah mengenal agama dengan hujah dari Alkitab dan Sunnah dan mengamalkannya. Ya, kemudian di matan disampaikan tentang definisi Islam. Wahwa, dan Islam itu mengandung 3 unsur. Al-istislamu lillahi bitauhidi. Ya. Tauhid sebagai dalam rangka kepasrahan kepada Allah. Wal inqiyadilahu bita'ah, taat sebagai bentuk kepatuhan. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dan benci terhadap kemusyrikan, namun enggak cukup dengan cuma kemusyrikan yang dibenci, wa ahlihi, dan orang musyrik. Nah, kemudian uraiannya. Dan ini inilah Islam dalam makna luas, karena inilah Islamnya seluruh para nabi dan rasul. Semua rasul ya, itu agamanya Islam. Nah, Islam dalam makna yang luas seluruhnya mengandung 3 unsur ini. Pertama, al-istislamu lillahi bitauhidi. Al-istislam artinya menghinakan diri dan tunduk kepada Allah dengan mengesahkan Allah dalam rububiyah, berarti dalam penciptaan dan pengaturan. Yang kedua, mengesahkan Allah dalam semua bentuk ibadah. Nah, cuma disebutkan 2 jenis tauhid di sini. Kemudian tentang istislam. Istislam itu diambil dari kata-kata astaslim limaniyah, pasrah dengan kematian. Wastaslama fulan lil qatli. Fulan itu pasrah untuk dibunuh. Ai aslama nafsahu, dia serahkan dirinya. Wangqada, dan patuh. Wadalla, hina, dan dia tunduk. Dan ada pendapat versi yang kedua, istislam itu bukan dari taslim namun dari musalamah. Musalamah itu damai. Nah, yang dimaksud dengan damai itu tarkul munaza'ah, tidak ribut.
Ya, kalau orang damai itu tidak ribut. Kalau ribut itu ya tidak damai. Ya. Jadi ada dua pendapat tentang al-istislam itu dari mana. Yang pertama mengatakan dari at-taslim. Kemudian yang kedua dari musallamah. Dua ini adalah makna istislam. Istislam. Kemudian ada ketaatan sebagai bukti kepatuhan. Yang kedua melakukan hal-hal yang diperintahkan. Minat ta'at berupa ketaatan, wa fi'lil khairat, melakukan berbagai macam kebaikan dan meninggalkan hal yang terlarang dan mungkar karena taat kepada Allah Ta'ala, mencari wajahnya, berharap pahala di sisinya dan takut dengan siksaannya. Wa fi'lul amri wa tarkin nahi, maka melakukan perintah dan meninggalkan larangan karena mencari wajah zat yang memerintahkan dan yang melarang. Dan ini melakukan perintah dan meninggalkan larangan waladhi ja'at bihi jami'ur rusul adalah satu hal yang dibawa oleh semua rasul. Kemudian unsur yang ketiga berlepas diri. Ingat, bukan hanya dengan kemusyrikannya dan kekafirannya, namun juga orangnya. Maka penjelasannya falabuta ayatabarra'a minasyirki. Maka harus berlepas diri dari kemusyrikan dan orang musyrik. Ya, berlepas dirinya dalam bidang apa? Ini yang pertama fil i'tiqad. Keyakinannya harus lepas total dari keyakinan orang musyrik. Yang kedua wal amal. Amalnya harus bersih dari amal khasnya orang musyrik tentunya. Kalau bukan amal khas ya lain. Ya, berarti dalam i'tiqad dan dalam ibadat. Kemudian yang ketiga fil maskan. Dalam tempat tinggal. Ini berkenaan dengan hijrah, konsep hijrah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, min kulli khaslatin min khisalihim. Dalam semua perkara khas mereka. Ini berarti larangan tasabuh. Ya, berarti ini larangan tasabuh. Maka bentuk bara'atu minasyirki wa ahlihi adalah tidak menyerupai orang mereka. Dan yang namanya menyerupai itu dalam khisal yang khas. Dalam perkara yang menjadi kekhasan mereka. Kemudian yang kelima, wa min kulli nisbatin minan nasabi ilaihim. Berlepas diri dari segala penisbatan kepada mereka. Ya, mu'adiyan lahum asyadal mu'adatin. Dan sebagai bentuk berlepas diri dari orang musyrik, maka ada permusuhan kepada mereka dengan permusuhan yang
paling keras. Dan ini permusuhan di sini yang dimaksudkan adalah di dalam hati, meyakini kalau dia adalah musuh. Apakah kemudian dinampakkan? Nah, nanti ada syarat dan ketentuan berlaku ini kepada kafir harbi ataukah bukan dan sebagainya. Ghairu mutasyabihim bihim, tidak menyerupai mereka dalam ucapan ataupun perbuatan. Maka untuk bisa disebut Islam harus ada 3 unsur ini. Pertama, tauhid. Kalau orangnya itu tidak punya tauhid, ya, misalnya tidak punya tauhid rububiyah, ya bukan muslim. Tidak punya tauhid uluhiyah juga bukan muslim. Meyakini kalau makhluk boleh disembah, ya, bukan muslim. Namun ya, tauhid saja dalam artian sisi i'tiqad tidak benar. Harus ada taat. Dan taat yang dimaksudkan adalah al-wajibat minimal yang jadi ini. Al-wajibat. Wajibat diniyah, kewajiban agama. Dan ini kewajiban-kewajiban agama yang dimaksudkan adalah yang khas. Yang menjadi kekhasan syariat Muhammad SAW. Kalau tidak menjadi kekhasan, namun bisa dari sisi, bukan khas wahyu namun bisa pakai akal, tidak masuk. Berbuat baik sama tetangga itu tidak masuk di taat yang jadi unsur ini. Namun sholat, ya, puasa Ramadan, nah ini masuk. Nah kalau orang sudah punya 2 ini juga belum muslim. Sudah punya tauhid, dia punya tauhid, kemudian dia taat, ritual-ritual ibadah yang pokok, dia kerjakan dengan penuh kesungguhan. Namun dia tidak punya benci dengan kemusyrikan. Dia katakan semua agama sama. Mau nyembah Allah atau nyembah kubur itu ya sama. Maka karena yang bikin dunia itu damai kalau semua peradaban dan budaya dianggap setara. Dan di antara unsur peradaban adalah agama. Maka semuanya dianggap setara. Ini disebut, faham ini disebut dengan apa? Multikulturalisme. Multikulturalisme. Semua kultur di dunia ini sederajat. Dan termasuk kultur agama. Jadi orang tuh mau yang nyembah patung ya sederajat sama yang nyembah sapi, itu sederajat dengan yang nyembah malaikat, sederajat dengan nyembah dewa-dewi, yang sederajat dengan yang nyembah Tuhan. Karena semua kultur yang setara. Dan multikulturalisme itu pengembangan lebih lanjut dari pluralisme. Kalau pluralisme itu pengakuan plural, pengakuan dengan yang berbeda. Tapi pengakuan itu kan belum tentu setara. Diakui tapi lebih rendah. Nah itu kurang modern katanya. Kurang modern. Yang modern, nah itu naik lagi, bukan pluralisme namun multikulturalisme. Faham bahwasanya semua kultur di dunia ini dari bangsa manapun, dari komunitas manapun itu setara. Itu di wacanya intelektual gitu. Nah kemudian ya maka tidak bisa kalau orang kemudian dia
bertauhid dalam pengertian ini dia kemudian melakukan ritual ibadah dalam sebagai ekspresi dari ketaatan, namun dia tidak ada kebencian dengan kemusyrikan. Kenapa? Karena dia pluralis, semua ya, tidak ada yang batil, semua agama tidak ada yang batil, diakui. Semuanya sah. Meskipun ya itu diakui dengan kadar berapa-berapa atau bahkan multikulturalisme. Semuanya agama setara, semua kultur setara. Jadi mau kultur bikini atau kultur kemudian pakaian sopan atau kemudian kultur tutup aurat sempurna, setara semua. Tidak ada yang lebih afdol. Tergantung tempatnya. Kalau tempatnya masyarakatnya masyarakat begini ya itu gitu. Enggak ada yang lebih afdal karena setara. Semuanya kultur manusia. Gitu. Jadi mau pakai koteka itu setara dengan yang pakai celana kolor, dan itu setara dengan yang plus dasi macam-macam, itu setara. Jangan ada yang dianggap remeh gitu. Untuk multikulturalisme. Nah, maka ini bukan Muslim kalau demikian. Muslim itu harus ada unsur berlepas diri dari kemusyrikan, menganggap jelek kemusyrikan. Dia tidak mengikuti jalan kemusyrikan itu bukan karena sekedar saya pilih Islam, namun saya pilih Islam karena selain Islam itu jelek, selain Islam itu jalan sesat. Selain Islam itu jalan yang mengantarkan pada murka Allah dan neraka. Itu dalam sisi keyakinan demikian. Dan demikian juga diyakini orangnya. Orang yang musyrik adalah orang yang sesat, orang yang salah jalan, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan laknat Allah jika meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Nah, kemudian kembali ke matan, wa salah satu maratiba, dan itu ada 3 level Islam, iman dan ihsan, dan masing-masing martabah, masing-masing level itu memiliki rukun. Ini penjelasannya di catatan kaki nomor 2. Martabah atau rutbah artinya kedudukan tinggi. Rattaba syai'a tartiban artinya nadzoma, menata. Menata itu menggandeng sebagian dengan yang lain. Kemudian poin yang ketiga, Islam itu satu level, iman level yang lain, ihsan level yang lain. Nah, 3 inilah maratibuddini, level dalam agama yang Nabi SAW diutus dengan membawanya. Dan Musannif rahimahullah ta'ala telah menyebutkan di sini secara global, kemudian beliau merincinya dan menjelaskan dalil-dalilnya. Ini yang keempat, semua level dari 3 level agama ini memiliki rukun yang hal-hal ini tidaklah tegak kecuali dengannya. Rukun sesuatu adalah bagiannya dalam alam nyata. Alati la yahsul, yang tidak akan terwujud kecuali dengan adanya hal-hal itu. Dan dia termasuk dalam fi hakikati, dalam rukun sesuatu itu termasuk di dalam hakikat sesuatu. Nah, kenapa unsur pembentuk suatu hal disebut rukun? Sumiyat bidzalika disebut rukun tashbihan laha bi arkanil baiti. Dalam rangka supaya diserupakan dengan rukunnya rumah. Ya, rukun untuk rumah itu sisi kuat. Termasuk rukun itu tiang. Alladzi la yaqumu illa biha. Rumah itu tidak akan tegak kecuali dengannya, dengan rukun, sisi yang paling kuat ini. Sehingga level-level agama tidak akan terwujud kecuali dengan rukunnya. Secara istilah rukun adalah al-juz al-mahiyah. Juz mahiyah, hakikat sesuatu.
bagian dari hakikat sesuatu. Kembali ke matan, fa'arkanul islami khamsatun, maka rukun Islam itu ada 5, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan haji ke rumah Allah, rumah yang suci. Artinya Islam tidaklah tegak kecuali dengannya. Islam tidak eksis bidunihi, tanpa 5 hal ini. Maka jika hilang dari 5 hal ini, hilang pula Islam berbanding lurus dengan besaran yang hilang. Kemudian 6 tentang 5 rukun Islam disebutkan oleh musannif. Bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, Islam dibangun di atas 5 hal, yaitu 5 kaidah, 5 da'aim, 5 tiang. Dalam riwayat yang lain ala khamsatin, di atas 5, yaitu 5 rukun. Maka Nabi menggambarkan Islam dengan bangunan yang ditegakkan di atas 5 tiang, yaitu bangunan tenda yang punya 5 tiang, yang dia tidaklah tegak kecuali dengannya. Kemudian 5 rukun Islam tersebut qaddama al-aham fal-aham, didahulukan yang paling penting kemudian yang kurang penting. Kemudian dimulai dari porosnya syahadat la ilaha illallah. Tsumma tsanna, kemudian dinomor 2kan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Wa katsiran, dan seringkali 2 syahadat ini digandengkan. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan menegakkan salat dan bayar zakat, puasa Ramadan, berhaji ke rumah Allah yang mulia. Inilah bangunan pokok Islam allati ibtana wa tarakaba minha, yang dia terbangun dan tersusun darinya, dan akan disampaikan nanti dalil-dalilnya. Dan masing-masing dari 5 rukun Islam ini termasuk di dalam iman. Famakana minal a'mali batinah, maka jika itu bagian dari amal-amal batin, maka label iman itu lebih dominan daripada label Islam. Sedangkan wa makana minal a'mali diniyah adh-dhahirah, amal keagamaan yang lahiriah semacam ikrar, 2 syahadat, salat, dan berbagai macam bentuk ibadah yang nampak dan bisa dilihat oleh banyak orang, maka label Islam untuknya lebih dominan daripada label iman. Maka ringkasnya, lingkaran Islam lebih luas daripada lingkaran iman. Sebagaimana lingkaran iman lebih luas daripada lingkaran ihsan. Kalau mau dibuat lingkaran, berarti apa? Diagram Venn gitu ya. Ini kalau dibuat lingkaran, ini, ya, maka ada yang paling kecil lingkaran ihsan. Kemudian yang lebih luas lagi lingkaran iman. Dan yang lebih luas lagi lingkaran Islam. Maka ini Islam, ini iman, dan ini ihsan. Maka setiap orang yang ada pada level ihsan, dia adalah seorang yang ada dalam level iman dan ada dalam level Islam. Namun perlu diketahui, dalam Islam harus ada iman yang mensahkan keislamannya. Dan dalam iman harus ada Islam yang mensahkan keimanannya. Sebagaimana tadi kita baca, wa kulla khoslatin min khutsalil Islam dakhilatun fil iman. Maka Islam itu masuk dalam iman.
Di pasal yang lainnya, ya, dalam level iman terdapat harus ada Islam yang mensahkan keimanan, dan dalam iman harus ada dalam iman ada Islam yang mensahkan keimanan, dan dalam Islam harus ada iman yang mensahkan keislaman. Ya, demikian yang dibaca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.